Newsman Opinion. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan himbauan kepada jajarannya agar penanganan tindak pidana kasus korupsi di bawah 50 juta cukup dengan mengembalikan kerugian negara, tidak perlu dipenjara. Menurut Jaksa Agung, dengan begitu penanganan kasus bisa lebih cepat, sederhana, dan murah biayanya. Apa komentar Anda mengenai penanganan kasus korupsi di bawah 50 juta yang tidak perlu dipenjara ini? 6339160. Saya nggak habis pikir ya, seorang Jaksa Agung punya pemikiran seperti begitu, menggampangkan ya. Mestinya orang berbuat salah, melakukan pidana ya, kemudian karena korupsi harusnya dibuat cerah, mau kecil mau besar itu dibuat cerah. Jadi bukannya dengan cara seperti begitu, itu kalau ketahuan dia kembaliin, kalau nggak ketahuan bagaimana? Ya kan, itu bukan menjadi seperti membiarkan suatu virus atau penyakit kanker yang lama-lama akan meluas kemana-mana gitu loh. Ya kan, jadi ini pemikiran yang sangat-sangat menurut saya nggak cocok ya, nggak pantas orang Jaksa Agung ngomong seperti begitu. Ini akan membuat masyarakat, membuat khususnya pegawai-pegawai negeri yang kebanyakan melakukan hal yang itu, membuat mereka akan menjadi semakin ya udah kesempatan, kalau ketahuan toh kembalikan, ya kan, toh nggak di penjara, kan idenya begitu. Nah ini sangat berbahaya ya. Ini menurut saya nih kalau kayak begini mungkin harus diganti kali ya Pak Jokowi, Jaksa Agungnya. Makasih. Iya, saya setuju dengan pendengar yang tadi ya. Saya juga tidak setuju dengan pendapatnya seorang Jaksa Agung yang pejabat di bidang yudikatif. Karena apa? Karena kalau tidak dihukum hanya mengembalikan uang, itu kan tidak menimbulkan efek jerah. Walau korupsinya di bawah 50 juta rupiah sekalipun atau lebih dari 50 juta rupiah sekalipun, itu seharusnya kalau perbuatan pidana atau korupsi ya jelas dihukum. Jangan dibeda-bedakan dengan orang miskin yang butuh uang atau orang tidak mampu butuh uang, dia maling ayam misalnya, itu ditangkap, ya dia bahkan dihukum 3, 4, sampai 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang seperti itu. Dan ini tidak adil gitu loh. Jadi sebaiknya penegakan hukum itu adil ke segala arah, mau ke kalangan rakyat bawah maupun kalangan atas atau ke kanan dan ke kiri. Jangan hanya tajamnya ke kalangan rakyat bawah saja. Kalau seorang Jaksa Agung mengatakan seperti ini, kalau benar ada mengatakan seperti ini, ya kenapa dia bisa menjadi Jaksa Agung? Harusnya kan tidak diucapkan yang seperti ini. Kemungkinan seperti itu, dia kan tugasnya harus menegakkan hukum kan, seadil-adil, sejujur-jujur dan tajam ke segala arah. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju itu ya, sampai 100 juta bahkan ya. Tapi pengembaliannya ya harus dengan denda gitu. Misalnya 150%, ya, jadi 100 jadi 150, atau kalau 50 jadi 75 atau 100 gitu. Jadi lebih baik dikembalikan aja daripada di penjara, menemuin penjara, bayar orang di penjara, ya mending denda aja nggak sih? Gitu. Baik, terima kasih. Pendapat kami yang dinyatakan Pak Jaksa Agung, kalau alasannya untuk tidak memadati penjara karena di bawah 50, oke-oke aja. Tetapi oke-nya itu tidak berarti harus dia kembalikan kerugian yang diambil di bawah 50, langsung tidak ada efek jerahnya. Apa yang harus dilakukan? Paling sedikit seminggu harus memakai rompi kuning dan dibikin dia untuk pembersihan jalan atau apalah, supaya ada hukum sosial bagi dia. Dan setuju juga jangan hanya dengan hukuman karena ringan tersebut tidak ada efek jerahnya, lebih bagus lagi ditambah lagi seperti yang dinyatakan pendapat pertama, harus ada denda 100% dari situ, sehingga ada efek jerahnya, hukuman sosialnya ada. Jadi tidak enak aja dia wah kembalikan, udah besok semuanya begitu, coba-coba kan. Itu pendapat kami. Terima kasih. Kalau saya karena bukan orang hukum, saya nggak berani bicara masalah hukum. Tapi secara etika, secara logika, memang layak
kalau 50 juta itu tidak perlu dipenjara, cukup mengembalikan. Tapi juga harus ada sanksinya, harus ada punishment-nya. Ya tadi yang mungkin dengan kerja sosial itu rasanya perlu. Jadi biar ada efek jerah. Terima kasih. Kalau itu anggota pejabat yang korupsi, sebenarnya harus memberi contoh yang benar kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukannya di korupsi 50 juta terus bebas asal pulangi, enak amat ya, dimiskinkan itu. Ada denda lagi, biar jadi jerah, efek jerahnya. Apa yang nggak bisa dipenjara sih, orang maling ayamnya digebukin di penjara, yang nggak sampai 50 juta, masa itu sebagai pejabat negara memberi contoh yang mana memajukan negara jadi begitu. Saya heran, kok Jaksa Agung bisa ngomong seperti itu. Nggak bijak banget, seolah-olah itu memperkenankan orang korupsi di bawah 50 karena nggak akan ditangkap, nggak akan diproses. Ini kacau negara kalau gini. Tolong minta diganti aja Jaksa Agung daripada asal ngomong seperti itu. Terima kasih. Iya, itu kan udah ada ya perbandingan sama kayak nenek yang nyuri kayu itu ya. Itu sebenarnya kan bisa nggak usah diadili gitu, maksudnya nggak usah dihukum kan, kita kan lihat. Tapi ternyata dihukumnya lumayan loh. Jadi yang korupsi kayak gini 50 juta di bawah mau dimaafin, lucu loh ini. Kalau menurut saya harus dinaikin malah hukumannya, terutama apabila ada petugas kayak jaksa, hakim tuh yang korupsi gitu, itu harus dihukum lebih berat menurut saya. Oke, makasih. Ya, saya pikir kita harus waspada dengan statement pernyataan dari Jaksa Agung ini. Apakah ini maksud pribadinya Jaksa Agung atau ini adalah maksud dari Presiden? Kita akan melihat, apalagi kita lihat bahwa Faisal Basri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa negara ini bisa mengalami kebangkrutan moral sebelum tahun 2024. Kalau benar ini maksudnya Presiden, wah gawat deh. Semoga saja sih bukan, tapi bagaimana cara membuktikannya bahwa ini maksud Presiden atau tidak? Kalau ini bukan maksud Presiden, maka segera copot Jaksa Agungnya saat ini juga. Jangan pemikiran ini terus berkembang. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih kalau memang mau begitu dan koruptornya itu mengembalikan uangnya, berarti kan dia mengaku kalau dia salah ya. Dia mengaku kalau dia mengambil uangnya. Terus kalau orang ngambil uang terus nggak dihukum, ya kayaknya nggak bagus juga ya. Kayaknya sih harusnya sih ya udah nggak apa-apa, nggak usah pengadilan, tapi ngembaliin duitnya. Kan kalau pengadilan tuh banyak biaya ya udah kalau misalnya dia ngaku kembaliin duitnya, sama ya udah di penjara 1 hari 2 hari seminggu kayak gitu. Tapi tambah lagi satu, dia diumumin di media nasional atau media daerahnya kalau dia korupsi dan dia ngaku kalau korupsi. Kayaknya itu nggak buang-buang duit deh ya, dan bisa memberi efek cerah karena bisa membuat malu keluarga. Oke, gitu aja deh, makasih. Salahnya gini, jaksa itu kalau dia cuma kasih nominal 50 juta untuk korupsi bebas dari hukuman, ke satu, dia menghindari penjara penuh. Sekarang penjara ini udah over penghuninya tuh udah banyak, jadi dia hindarin itu satu. Dua, kalau menurut saya koruptor itu nggak ada yang mau nominal 50 juta jadi koruptor, bikin kotor tangan, bikin muka kotor gitu loh. Ada juga koruptor yang nipunya 50 miliar, 100 miliar. Kalau nominal 50 juta mah nggak ada koruptornya. Terima kasih. Ini negara hukum apa bukan? Seperti pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 45 ada amandemen 4 kali. Kalau negara hukum ya kalau ada kejahatan dihukum. Dan kalau biasanya kalau koruptor tuh jarang-jarang 50 juta. Kebanyakan yang di atas 50 juta. Puluhan miliar seperti Bapak tadi bilang ya. Nah, kalau bisa dihukumnya itu sesuai dengan misalnya maling orang miskin, maling ayam, atau maling jemuran dan sebagainya gitu, sama dong antara orang miskin dengan orang yang di atas gitu. Saya pikir seperti itu. Kemungkinan kita ketahui ya sebelum Jaksa Agung ini mengatakan bahwa yang korupsi di bawah 50 juta tidak diusut, sudah ada Undang-Undang KPK atau Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang pasal 11
itu menyatakan korupsi di bawah 1 miliar juga tidak diselidiki atau tidak diusut, bisa diusut, diselidiki oleh KPK atau instansi lain. Nah, ini saja undang-undang ini sudah tidak bagus. Karena apa? Karena membuat orang pada korupsi dong di bawah 1 miliar. Apalagi ada Jaksa Agung yang menyatakan bahwa korupsi di bawah 50 miliar kalau bisa tidak diapa-apakan gitu ya koruptornya. Nah, ini bertentangan dengan azas keadilan ya, di mana pasal 27 Undang-Undang 45 tuh rakyat itu diberlakukan sama di mata hukum. Sedangkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 yang diamandemen 4 kali menyatakan negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Jadi bukan berdasarkan para koruptor. Itu tidak jelas, itu keluar dari Undang-Undang 45 sebetulnya. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya di negara kita seperti ini, nggak di eksekutif, legislatif, yudikatif. Rata-rata kan eksekutif legislatif sudah ada yang korupsi ya. Dan ini penegakan hukum di yudikatif juga tidak bagus ya, atau tebang pilih atau pilih kasih atau tajamnya hanya ke kalangan dari bawah, akan tapi tumbul ke atas. Jadi kita kemungkinan tidak ada yang beres di eksekutif legislatif yudikatif, mayoritas rata-rata kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jaksa Agung itu bukan orang bodoh ya. Yang jadi persoalan ini kan ya kita mengurus yang mana, yang kakapnya dulu atau yang tri-tri kayak begini. Persoalan kita nih penjaranya aja udah full, kadang-kadang maling ayam, maling apa tumpuk di penjara jadi kayak waktu kejadian kebakaran. Nah, sekarang ya kalau kayak begini bagaimana? Yang jadi persoalannya negara ya satu pilihannya gimana? Antara bangun penjara atau bangun infrastruktur dulu. Ya sekarang ya udahlah kita beresin dulu yang gede-gede itu korupsi. Yang kecil-kecil gini ya memang nggak mau, mereka juga korupsi 50 juta ya saya setuju lah, intinya sekali salah tetap salah, tapi ada hal di mana yang lebih urgent gitu. Terima kasih. Itu ngawur itu Jaksa Agung, ngawur bener. Masa nggak usah dihukum, mau dengan cara enak, cara gampang, nggak usah jadi Jaksa Agung lah kalau mau cari gampang. Ya itu mestinya dipikirin bagaimana caranya harus dihukum. Apakah dihukum disuruh kerja paksa, kerja rodi, atau kerja sosial. Terus harus bayar juga, enak aja. Jaksa Agung ini kemana nih otaknya? Ngawur. Terima kasih. Ini kan pertanyaannya kan di penjara apa tidak, bukan tidak dihukum gitu loh. Ini kok kayaknya salah tangkep ini semua. Saya setuju Jaksa Agung melakukan itu. Jadi bukan tidak dihukum tetap dihukum, tapi tidak dipenjara hukumannya. Hukuman kan macam-macam, mulai dari mengembalikan tingkat kerugian bahkan plus yang lain-lain gitu, denda yang lain-lain plus hukuman selain hukuman penjara. Itu saya baru setuju. Tapi kalau sama sekali nggak dikasih itu, hanya mengembalikan, ya memang nggak fair itu. Tapi Jaksa Agung jelas bukan di penjara, bukan tidak dihukum gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.